Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau jualan itu susah banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasianya dari buku super praktis 30 hari jago jualan, karya Dewa Eka Prayoga. Siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bisa jadi akan mengubah cara Anda berjualan selamanya. Oke, kita mulai dari sini. Lihat deh testimoni ini. Keren banget kan? Dari 0 jadi 180 juta sebulan cuma dalam 3 bulan. Ini bukan sekedar angka loh. Ini bukti nyata kalau teknik-teknik yang bakal kita bahas ini beneran ampuh. Coba bayangin, apa jadinya kalau ini terjadi di bisnis Anda? Nah, sekarang coba jawab jujur. Anda punya alergi jualan nggak? Tahu kan perasaan nggak enak pas mau nawarin sesuatu? Takut ditolak, ngerasa canggung, atau malah kayak lagi ngemis gitu. Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Dan buku ini punya istilah keren buat itu, alergi jualan. Tapi ada satu keyakinan utama yang harus kita pegang erat-erat. No selling, dying. Dengerin ya, ini bukan cuma slogan biar keren doang. Ini tuh kenyataan. Kenapa? Soalnya penjualan itulah yang menghasilkan cash, yang jadi darahnya bisnis. Tanpa cash, mau sebagus apapun produknya, ya bisnis cuma tinggal nunggu waktu buat mati. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana? Nah, ini kabar baiknya. Jago jualan itu ternyata bukan bakat dari lahir loh. Sama sekali bukan. Ini adalah skill, sebuah teknik yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai sama siapa aja, termasuk ya Anda. Dasarnya itu simpel banget. Cuma ada 3 pilar ini. 1, kenali diri Anda sebagai penjual. 2, kenali calon pembeli Anda. Dan 3, kenali cara Anda menawarkan produk. Serius, setiap penjualan yang berhasil pasti berdiri di atas 3 pilar ini. Anda harus tahu apa kelebihan Anda, ngerti siapa yang Anda ajak ngobrol, dan punya penawaran yang bikin mereka susah nolak. Nah, pilar kenali mereka ini penting banget. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini pakai model DISC, yang intinya ada macam-macam tipe pembeli. Ada tipe dominan yang maunya cepat, to the point, langsung ke hasil. Terus ada tipe cermat, yang butuh data, butuh bukti, butuh fakta. Cara ngomong kedua tipe ini beda 180 derajat. Jadi kalau Anda pakai satu cara buat semua orang, ya udah siap-siap aja gagal. Oke, sekarang kita masuk ke kotak peralatan pertama. Namanya pemicu psikologis. Anggap aja ini jurus-jurus ampuh nan cepat buat bikin calon pembeli jadi pengen dan ngerasa harus beli sekarang juga. Jurus pertama, kelangkaan atau scarcity. Logikanya simpel banget. Orang cenderung lebih menginginkan sesuatu yang susah didapat. Jadi, kalimat-kalimat kayak stok terbatas, sisa 3 lagi. Atau, desain ini eksklusif, kami cuma bikin 1. Itu secara otomatis bikin produk Anda kelihatan jauh lebih berharga di mata mereka. Lanjut, jurus kedua yang super efektif, harga coret. Lihat deh perbedaannya. Kelihatan sepele ya, tapi efek psikologisnya gede banget. Begitu otak kita lihat ada harga asli yang dicoret, otomatis kita mikir, wah lagi diskon gede nih, untung banget. Ini bikin keputusan beli jadi terasa lebih pintar dan rasional. Pasti sering denger kan? Nanti saya pikir-pikir dulu ya. Nah, gimana cara ngelawannya? Pakai jurus now or never. Kasih bonus atau penawaran spesial yang cuma berlaku saat itu juga. Misalnya, kalau Bapak deal sekarang, saya kasih gratis ongkir deh. Ini langsung menciptakan urgensi, bikin orang mikir, waduh, sayang kalau dilewatin. Oke, kalau tadi itu jurus-jurus buat menyerang, toolkit kedua ini adalah soal bertahan dan membalikan keadaan. Kita sebut aja judo percakapan. Idenya bukan buat ngelawan keberatan pelanggan, tapi justru memakai kekuatan keberatan mereka untuk mengarahkan percakapan ke arah closing. Ini contoh paling klasik. Pelanggan bilang, mahal banget. Respon biasa? Iya, tapi kualitasnya bagus, Pak. Itu namanya bertahan. Respon jago jualan? Oh, saya paham, Pak. Kalau boleh tahu, mahalnya dibandingin sama apa ya? Nah, ini dia teknik tanya balik. Beda banget kan? Anda nggak lagi defensif, tapi justru ngajak diskusi buat nyari tahu apa sih sebenarnya yang jadi masalah. Bisa jadi bukan harganya, tapi mereka belum lihat nilainya. Ini nih tips buat closing yang jitu banget. Jangan pernah kasih pertanyaan yang jawabannya bisa iya atau tidak. Contohnya jangan tanya, jadi mau beli nggak? Itu ngasih kesempatan buat dijawab enggak. Ganti pertanyaannya jadi pilihan antara 2 iya. Misalnya, jadi mau bayar pakai kartu atau transfer? Atau barangnya mau yang warna merah atau yang biru, Bu? Keduanya itu udah mengasumsikan mereka jadi beli. Oke, kita udah bedah fondasinya, yaitu 3 pilar tadi plus 2 kali toolkit yang isinya jurus-jurus praktis.
Jadi, apa intinya? Intinya adalah jago jualan itu bukan ilmu goib atau bakat bawaan, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah sistem, serangkaian teknik yang bisa dipelajari dan yang paling penting bisa dipraktekkan. Jadi, ini rangkumannya. Poin-poin kunci yang harus Anda bawa pulang. Anggap aja ini contekan Anda. Pertama, jualan itu teknik, bukan bakat. Kedua, kuasai 3 pilar. Ketiga, pakai pemicu psikologis. Keempat, kalau ada yang keberatan, jangan panik, tanya balik. Dan terakhir, selalu tutup penjualan dengan ngasih pilihan antara 2 ya. Nah sekarang semua peralatannya udah ada di tangan Anda. Peta jalannya udah jelas. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi teknik mana yang mau Anda coba duluan. Nggak usah semuanya sekaligus. Pilih satu aja dulu yang paling Anda suka, coba praktekin, dan lihat sendiri hasilnya. Selamat mencoba!